Wabarakatuh. Saya Nisin Rehana dengan NIM 43423159 akan meresum materi hari ini pada Jumat 13 Februari 2026. Nah, jadi yang pertama ada dua PPT. Yang PPT pertama ini dampak finansial dari website yang lambat. Jadi di era ekonomi digital, kecepatan bukan lagi sekedar fitur tambahan, kecepatan adalah mata uang utama. Website yang lambat bukan masalah teknis, tapi masalah bisnis yang bisa menyebabkan kerugian yang besar. Jadi ini dampak finansial langsungnya. Tahukah kalian, hampir 40% pengunjung akan meninggalkan website jika loading lebih dari 3 detik. Setiap tambahan 1 detik, keterlambatan bisa menurunkan konferensi rata-rata 4,42%. Artinya semakin lambat website, semakin besar potensi kehilangan pelanggannya. Nah, ini untuk analogi antrean abadi. Jadi bayangkan jika kalian masuk restoran mewah, tapi tidak ada pelayan yang datang ketika kita panggil selama 10 menit, pasti kalian marah, kalian pergi. Di dunia digital ini restoran sebelah hanya berjarak 1 titik. Nah, ini untuk reputasi dan visabilitasnya. Jadi next, nah ini hukum algoritma Google. Jadi yang pertama ada penurunan SEO, crawl budget, dan quality source. Nah, jika website lambat, ranking SEO turun, lalu Googlebot jarang meng-crawl website, lalu konten baru sulit terindeks, dan biaya iklan meningkat karena quality source turun. Jadi bukan hanya kehilangan pelanggan, tapi juga kehilangan visibilitas. Next. Nah, ini untuk lunturnya kepercayaan. Jadi kerusakan reputasi brand, website lambat memberi kesan kayak tidak profesional, tidak aman, dan ketinggalan zaman. Jadi sebanyak 79% konsumen yang kecewa dengan performa website kemungkinan besar tidak akan kembali lagi. Nah, ini berarti kehilangan customer lifetime value. Selanjutnya, untuk kerugian marketing. Selanjutnya untuk kerugian marketing, jika kita sudah bayar iklan, user klik, nah itu kan tapi sebelum halaman terbuka mereka pergi, itu namanya pemborosan anggaran marketing. Jadi checkout yang lambat juga jadi penyebab utama abandon cart. Nah, jadi kecepatan bukan sekedar detail teknis, tapi kecepatan adalah strategi bisnis inti yang menentukan profitabilitas. Jika website adalah aset digital, maka performa adalah sistem keamanannya. Selanjutnya kita akan next ke PPT yang kedua. Next PPT yang kedua adalah Docker atau revolusi Cloud Mini. Jadi konsep Cloud Mini ini dari definisi teknisnya, Docker adalah platform open source yang memungkinkan pengembang untuk membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu unit standar yang disebut kontainer. Untuk perspektif bisnisnya, Docker Mini ini, sebagai Cloud Mini, Docker memastikan aplikasi berjalan identik dimanapun, jadi laptop, server, atau cloud publik, menghilangkan risiko bekerja di komputer. Untuk analogi kontainer kapal lautnya, ini bayangkan Docker seperti kontainer baja standar. Nah, isinya bisa apa saja, tapi cara pengirimannya tetap sama. Dari development, testing, dan lalu production, tanpa perlu membongkar isinya. Itulah kekuatan isolasi portabilitas Docker. Selanjutnya untuk keunggulan strategis. Nah, untuk keunggulan strategisnya dengan Docker, deployment lebih cepat, skalabilitasnya lebih fleksibel, dan infrastruktur lebih efisien, risiko kegagalannya berkurang. Docker bukan hanya mengubah cara menjalankan aplikasi, tapi mengubah cara kita memikirkan infrastruktur sebagai aset yang lincah. Nah, ini 3 pilar utama Docker. Yang pertama ada Docker Image, Docker Container, dan Docker Hub. Nah, ini workflow-nya. Yang pertama ada build, ship,
lalu run, jalankan kontainer di server manapun. Nah, ini kecepatan deployment itu detik bukan menit. Waktu rata-ratanya untuk menjalankan kontainer baru bandingkan dengan ini tadi di kelas sudah dibandingkan rata-ratanya tadi Shopee dengan Tokopedia. Shopee tadi rata-ratanya 7, berapa detik, Tokopedia 3 detik. Nah, untuk Docker versus virtual machine ini berbeda dengan virtual machine yang membutuhkan sistem operasi lengkap. Docker hanya menggunakan kernel utama. Hasilnya lebih ringan, lebih cepat, lebih hemat charge. Jadi menjalankan kontainer hanya butuh hitungan detik, bukan menit seperti VM atau virtual machine. Nah, Docker tidak hanya mengubah cara kita menjalankan aplikasi, ia mengubah cara kita memikirkan infrastruktur sebagai aset yang lincah. Sekian dari saya resume tugas hari ini, Jumat 13 Februari 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.